Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang komparatif HRM di Tiongkok dan Vietnam. Sebelum membahas ke materi, aku ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Sutedi, NIM saya 19 10 10 550 745 untuk memenuhi tugas saya yang diampu oleh Pak Eko Sudarso STMM. Ya, latar belakang. Kita akan berangkat 7 dimensi untuk membandingkan Tiongkok dan Vietnam, yaitu sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan manajemen. Dalam pertemuan ini kita akan berurusan dengan HRM sebagai dasarnya fenomena lintas budaya dalam rangka untuk mendapatkan wawasan yang berguna ke dalam jalur yang beragam dibutuhkan di negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Kedua, negara berhubungan sejarah satu sama lain, yaitu sehubungan dengan warisan Konfusianisme mereka, pengaruh imperialis Barat, atau hamparan Soviet, dan lebih dekat hingga saat ini, baru-baru ini, membuka diri ke arah globalisasi. Selanjutnya, sejumlah dimensi yang berkaitan dengan HRM di Cina dan Vietnam. Dimensi pertama adalah sejarah. Sebagai cara masyarakat mengelola sumber daya Indonesia adalah berakar di masa lalu. Sekali lagi, Cina dan Vietnam memiliki koneksi lama. Dinasti Imperial Chinese didominasi Asia Timur selama ribuan tahun, dan Vietnam sangat banyak dalam bayangannya. Model tradisional Cina muncul abad ke-2, kemudian menyebar ke seluruh Asia Timur, ke Jepang, Korea, dan Vietnam. Dan yang terakhir, dari bangsa ini sangat dipengaruhi oleh model Cina, terutama di bagian utara negara itu hingga ke abad 10 mengalami masa kolonialisme, kemudian mendapatkan status kemerdekaannya sendiri sampai penjajahan Prancis di pertengahan abad ke-19. Kemudian dengan Perang Dunia Kedua, kependudukan Jepang datang dan pergi. Setelah ini Prancis tidak dapat berpegang pada apa yang kemudian disebut Indo-Tiongkok. Setelah pertempuran Dien Bien Phu dan meninggalkan tempat kejadian. Pada tahun 1954, perjanjian perdamaian Jenewa menyebabkan pembagian negara menjadi dua, menciptakan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pemerintahan komunis diperintah di Hanoi. Perjuangan lanjut terjadi dengan keterlibatan militer besar-besaran Amerika dan dukungan untuk rejim Saigon di selatan yang dikenal sebagai Perang Vietnam. Namun pada 1976, negara itu kembali bersatu sebagai Republik Sosialis Vietnam. Hegemoninya memberikan kerangka di mana Vietnam Manajemen Sumber Daya Indonesia berlangsung hari ini dan memberikan kontribusi untuk diferensiasi dari kedua model Cina dan Barat. Dimensi kedua adalah budaya. Dalam hal budaya, Tiongkok telah memiliki pengaruh signifikan terhadap Vietnam hingga sampai sekarang, baik hubungannya dengan lembaga-lembaga dan norma-norma. Penekanan pada harmoni serta pada kebijakan mulai pendidikan telah bagian tengah keyakinan sistem Vietnam. Dimensi ketiga dari HRM adalah politik. Di sini kedua negara mengalami imperialisme asing di tangan pertama dan pendudukan pada waktu yang berbeda. Dengan pembebasan pada tahun 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Partai Komunis Tiongkok (PKC) yang masih mendominasi politik Cina. Dimensi keempat dari HRM adalah hukum. Sistem Tiongkok undang-undang memiliki afinitas besar dengan Vietnam. Seiring waktu, Vietnam telah meminjam banyak karakteristik Konfusianisme dari Cina ke dalam sistem hukumnya, yang pada gilirannya dicampur dengan hukum perdata Prancis dan orang-orang hukum. Dimensi kelima dari HRM adalah ekonomi. Baik ekonomi Tiongkok dan Vietnam telah mencapai banyak peningkatan selama 3 dekade terakhir. Ekonomi Tiongkok misalnya telah mengalami pertumbuhan
pesat di sebagian besar tahun setelah tahun 1978. Tingkat pertumbuhan ekonominya telah menjadi salah satu yang tercepat disimpan di Asia, tapi sekarang menunjukkan tanda-tanda perlambatan down karena baik eksternal dan faktor internal yang lemah selama 3 dekade terakhir. Standar hidup setelah meningkat secara signifikan. Tetapi sebagai Bank Dunia, Tiongkok tetap menjadi negara berkembang dan reformasi pasar tidak lengkap. Meski begitu, banyak yang telah dicapai selama 3 dekade terakhir jika daya beli paritas diperhitungkan. Dimensi demografi RM disajikan berikutnya Tiongkok. Untuk memulai dengan mampu menarik pada cadangan besar tenaga kerja dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sejalan dengan Lewis model pembangunan, tapi sekarang menghadapi kekurangan tenaga kerja. Pengangguran secara res diperkirakan 6,5%, tetapi mungkin lebih tinggi. Pada tahun 2020 diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF akan ada kendala pasokan tenaga kerja yang serius. Dimensi terakhir adalah manajemen, karena dapat dilihat sebagai menyediakan kerangka kerja formatif bagi munculnya HRM di kedua negara. China telah lama memiliki model manajemen paternalistik pada tahun 1950. Sistem kerja seumur hidup pemilik perusahaan ini sebagian besar telah digantikan oleh sistem kontrak individu dan kolektif yang berhubungan dengan pasar lebih. Pada hari-hari sosialis awal, Vietnam juga memiliki model pekerjaan seumur hidup dengan rakit pekerja tetap. Kita sekarang akan menangani jumlah isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan HRM di China dan Vietnam. Ini termasuk hubungan karyawan, mobilitas tenaga kerja, kepemimpinan dan manajemen, pelatihan manajemen dan pengembangan, mengelola karyawan profesional. Sebagai laporan terbaru diamati, serikat di China dan Vietnam sangat berbeda dari rekan-rekan mereka di Amerika Serikat. Mereka adalah sisa-sisa dari era sosialis ketika kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dipandang sebagai sama. Dalam kedua serikat, dana negara majikan dengan kontribusi sebesar 2% dari gaji dan hanya serikat partai komunis resmi diperbolehkan. Namun baru-baru telah terjadi perubahan pembobokan Wildcat pecah di dua Vietnam dan Tiongkok yang melibatkan ribuan pekerja. Karena biaya hidup telah meningkat secara dramatis, sementara upah telah tinggal sama. China memiliki organisasi serikat buruh monolitik yang disebut All Tiongkok Federation of Trade Unions dengan keanggotaan yang besar lebih dari 250 juta anggota, setidaknya di atas kertas. Sejak Tiongkok mulai industrialisasi pada tahun 1950, ia memiliki sekarang sebuah industri proletar sangat besar, namun tenaga kerja berbasis industri telah mencapai puncaknya sebagai persentase dari pekerjaan penduduk dan sektor jasa bekerja terus tumbuh. Pertama, jelas ada waktu lag filter effect yang terlibat ketika kita membandingkan jalan pembangunan negara. Yang kedua, ada budaya filter effect yang menimbulkan hasil tertentu yang terjadi. Meskipun variabel budaya di Tiongkok dan Vietnam memiliki yang kuat keluarga kemiripan, ada perbedaan spesifik antara lain membuat jelas seperti disebutkan sebelumnya. Tiongkok dan Vietnam yang pada gilirannya berbeda budaya dari Jepang dan Korea, sehingga sulit untuk menunjuk ke sebuah model manajemen Asia tunggal. Ketiga, ada pelembagaan filter efek yang memberikan sistem nasional utama. Karakteristik khusus Tiongkok dan Vietnam telah berevolusi bentuk kelembagaan mereka sendiri dalam hal tanggapan ekonomi, manajerial, dan sosial globalisasi. Nah, kesimpulan. Jadi sejak 1982, Cina telah memulai Long March yang baru. Kali ini merupakan reformasi. Pada tahun itu, Deng Xiaoping memprakarsai kebijakan pintu terbuka dan 4 modernisasi pertanian, industri, pertahanan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa reversi dari ekonomi komando ke pasar sosialis. Meskipun dengan karakteristik Cina
Dengan demikian lebih siap untuk masuki arena kompetitif ekonomi internasional dan pada waktunya memilih strategi pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor yang ambisius, menumpuk surplus perdagangan yang mengesankan dan memperoleh dana cadangan devisa yang besar dalam rangka melakukan hal itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.